Bab 20, Pertemuan dan Perpisahan Guru dan Murid. Ucap Luo Ye dengan tegas. Sorot matanya menggambarkan kesedihan dan penyesalan yang begitu dalam. Sekarang dia seperti merasa lega. Beban yang dipikulnya begitu berat. Jutaan tahun meratapi kemusnahan klannya. Namun hari ini akan ada yang melanjutkan perjuangannya demi mencegah kekacauan dan kehancuran bagi umat manusia. Dia begitu yakin kepada Wu Cheng. Sejak awal ketika Wu Cheng masuk ke dalam rumah kayu, dia telah menyelusuri ingatannya dengan teknik tertentu. Jadi dia mengetahui apa yang dialami oleh Wu Cheng dan apa tujuannya mengejar kekuatan. Walaupun bocah ini sedikit bodoh, tapi dia baik. Walaupun memang cukup licik. Di dunia kultivator memang harus seperti itu. Tidak ada kebenaran mutlak. Semua berjuang demi kekuatan. Namun tujuan setiap orang berbeda-beda. Tetua Luo Ye, saya tidak tahu apakah saya bisa sampai di ketinggian itu atau tidak. Tapi saya akan tetap berusaha untuk mencapainya. Jika saya bisa naik di alam surgawi, maka saya berjanji akan membangun klan Luo dengan kemampuan yang saya miliki. Ucap Wu Cheng dengan sungguh-sungguh. Luo Ye adalah sosok yang patut dihormati. Perjuangannya untuk umat manusia sangatlah mengagumkan. Pengorbanannya adalah sebuah kehormatan. Usaha dan perjuangannya wajib dilanjutkan. Sekarang Wu Cheng memiliki tujuan mengapa dia harus mengejar kekuatan. Luo Ye mengangguk dan tersenyum puas. Dia melihat tekad dan ketulusan dari sorot mata Wu Cheng. Beban yang selama ini dia pikul kini terangkat sudah. Jadi dia merasa usahanya tidak sia-sia dan pengorbanannya bukanlah hal yang perlu disesalkan. Dia kemudian menjentikan jarinya. Setetes darah yang mengeluarkan aura yang sangat kuat melayang ke arah Wu Cheng dengan cepat. Wu Cheng juga tidak menghindarinya. Dia tahu kalau Luo Ye tidak berniat jahat kepadanya. Dengan cepat darah itu menuju ke arah Wu Cheng. Buka mulutmu, perintah Luo Ye. Wu Cheng dengan cepat membuka mulutnya. Darah yang memiliki aura yang kuat itu masuk ke mulut Wu Cheng. Sesampai di tenggorokannya, darah itu langsung melalah dan menyebar ke seluruh organ dalamnya. Perasaan hangat dan menyegarkan menyelimuti dirinya. Energi besar meluap-luap di dalam tubuhnya. Tulang-tulangnya kembali diperkokoh. Darahnya seakan berdesir. Perasaan ini belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kekuatan darah yang sangat kuat. Batin Wu Cheng. Namun setelah beberapa saat, dia kembali ke keadaan normalnya. Melihat itu Luo Ye menyipitkan matanya dengan heran. Bocah ini. Dia merasa heran karena Wu Cheng tidak mengalami perubahan saat menyerap esensi darahnya. Seharusnya energi besar yang terkandung dalam setetes esensi darah miliknya setidaknya akan membuatnya melakukan terobosan. Bahkan hanya dalam sekejap dia sudah bisa memurnikan energi di dalam tubuhnya dengan cepat. Bocah ini ternyata tidak biasa. Sepertinya aku terlalu meremehkannya. Tidak perlu lagi mengkhawatirkan dunia ini. Sudah waktunya untuk beristirahat selamanya. Batin Luo Ye dengan perasaan lega. Bocah, kamu bisa mengetahui keberadaan anggota klanku yang teraisa menggunakan kekuatan esensi darah yang aku berikan. Pergunakanlah sisa harta yang aku miliki untuk kebaikan. Terima kasih tetua. Saya akan mendengarkan perintahmu. Terimalah hormat saya sebagai seorang murid. Ucap Wu Cheng dengan tegas. Dia kemudian berlutut menghadap Luo Ye. Tidak buruk kalau saya menerima murid sebelum kematianku. Namun sepertinya saya tidak bisa membimbingmu untuk kemajuanmu. Semuanya tergantung pada kerja keras dan tekadmu. Tidak masalah guru. Saya akan berusaha untuk mewujudkan harapan guru. Baiklah, saya terima hormatmu miripku. Bangunlah. Terima kasih guru. Ucap Wu Cheng senang. Akhirnya dia memiliki seorang guru. Walaupun dia tidak mendapat bimbingan darinya, namun dia telah menyediakan kebutuhan untuk kemajuan kultivasinya. Gurunya adalah sosok pahlawan di hatinya. Dia sangat mengaguminya. Jadi dia tidak menyesal walaupun tidak mendapatkan bimbingan darinya. Baiklah, sudah saatnya saya untuk beristirahat. Jadi semuanya tergantung padamu muridku. Ucap Luo Ye dengan nada pelan. Baru saja dia mengangkat seorang murid. Namun dia sudah harus meninggalkannya. Hal ini membuatnya sedikit merasa bersalah pada muridnya itu. Guru, saya pasti akan ke alam surgawi dan membalaskan dendam guru. Ucap Wu Cheng dengan sedih. Baru saja dia memiliki seorang guru. Namun kini mereka juga harus berpisah. Setitik air bening kini menggenangi matanya yang sedikit memerah. Perasaan tidak rela menjalar di hatinya. Namun dia hanya bisa pasrah. Dia tahu kalau gurunya itu pasti pergi untuk selama-lamanya. Mendengar ucapan Wu Cheng, Luo Ye tersenyum lembut kepadanya. Dia sangat bangga dengan tekad yang dimiliki oleh muridnya ini. Secara perlahan tubuhnya menjadi transparan.
Sudah saatnya dia beristirahat. Tanpa sadar, matanya juga sedikit memerah. Dia kemudian menghilang dari pandangan Wu Cheng. Sementara Wu Cheng lama terpaku di tempatnya. Dia masih melihat ke arah gurunya menghilang tadi. Namun dia mencoba menguatkan hatinya. Bukan saatnya untuk bersedih, jati dia segera menghilangkan kesedihan di hatinya. Wu Cheng perlahan berjalan ke tengah altar tempat gurunya menghilang tadi. Di tengah altar terdapat sebuah buku usang yang terlihat sangat kuno. Wu Cheng mendekatinya dan melihat sampulnya. Teknik kultivasi immortal. Gumam Wu Cheng pelan. Sepertinya ini adalah teknik kultivasi yang disebutkan gurunya tadi. Di sebelahnya terdapat sebuah kotak kecil. Wu Cheng mengambil dan membukanya. Sebuah cincin penyimpanan dan sebuah token identitas yang terbuat dari giok berkualitas tinggi. Wu Cheng mengambilnya dan melihatnya sebentar. Dia memasukkan cincin penyimpanan pada jarinya. Kemudian menggigit sedikit ujung jarinya. Darah yang keluar dari jarinya kemudian dia teteskan di atas cincin yang berada di jarinya. Menurut buku yang pernah dia baca, Lao artefak tingkat tinggi harus melakukan kontrak pada pemiliknya. Jadi dia yakin kalau cincin yang ditinggalkan gurunya adalah artefak tingkat tinggi. Darahnya pun terserap dan hilang. Cincin di jarinya pun menghilang, menyisakan garis hitam yang melingkar di jarinya. Ikatan dengan cincin penyimpanan itu pun dirasakan oleh Wu Cheng. Dia melihat ke dalam cincin melalui energi spiritual miliknya. Dia membulatkan matanya ketika memeriksa isi penyimpanan itu. Ukurannya mencapai 1 km persegi. Tumpukan koin emas menumpuk menjadi gunung. Sejumlah tanaman spiritual dan obat-obatan tak terhitung jumlahnya. Ada pula gunungan batu yang mengeluarkan energi spiritual yang sangat padat. Wu Cheng beberapa kali mengucek matanya. Saking tidak percayanya dia bahkan menampar dirinya sendiri. Plak. Oh, sialan. Sakit, ucapnya sedikit kesal. Dia terpaku di tempatnya cukup lama. Dia seperti orang bodoh melihat harta yang begitu banyak. Banyak senjata berbagai tingkatan. Belum lagi buku-buku teknik yang ada di dalam rumah kayu. Rak buku berjajar mengelilingi ruangan di dalamnya. Hatinya bergetar. Perasaannya campur aduk. Dia kembali teringat dengan gurunya yang baru saja menghilang. Wu Cheng kembali berlutut ke arah gurunya menghilang tadi sebanyak 3 kali. Bab 21, Teknik Kultivasi Immortal. Setelah kembali tenang, Wu Cheng memikirkan langkah selanjutnya. Plak, Sail, kenapa aku lupa menanyakan bagaimana caranya keluar dari tempat ini? Wu Cheng memukul jidatnya. Sia akhirnya sadar telah melupakan hal yang penting ini. Sepertinya aku harus mempelajari buku tentang penggunaan dunia mandiri. Lanjutnya kemudian, tanpa membuang waktu, Wu Cheng mulai mencari buku tentang penggunaan dunia mandiri. Setelah mencari selama setengah jam, Wu Cheng akhirnya menemukan buku yang dicarinya di antara banyaknya buku yang berjejer di dalam rumah kayu yang bak perpustakaan itu. Dia mulai memusatkan pikirannya untuk mempelajarinya. Ternyata menggunakannya cukup mudah. Ucap Wu Cheng dengan senang setelah mengetahui cara menggunakannya. Selesai memahami cara menggunakan dunia mandiri, Wu Cheng memasukkan seluruh buku yang ada di dalam rumah kayu ke dalam cincin penyimpanannya kecuali buku yang berada di tengah altar. Wu Cheng masih tidak ingin keluar dari kristal kehidupan. Dia masih punya waktu beberapa hari sebelum kembali ke rumah. Jadi dia memutuskan berkultivasi di sini. Wu Cheng kembali berjalan ke tengah altar di mana buku kultivasi immortal berada. Wu Cheng berencana untuk menggunakan teknik kultivasi immortal ini. Dari yang dikatakan gurunya, teknik kultivasi ini pastilah teknik kultivasi yang sangat hebat hingga mengakibatkan perang besar. Wu Cheng duduk bersila di depan buku. Dia memfokuskan pikirannya untuk memahami setiap apa yang tertulis. Setelah selesai memahami isi buku, Wu Cheng mulai berlatih menggunakan teknik kultivasi immortal. Setelah puluhan kali gagal, Wu Cheng akhirnya berhasil isi dari teknik kultivasi immortal. Dalam teknik ini, pengguna harus mengalirkan seluruh energi spiritual yang diserapnya ke seluruh bagian tubuh Ni, mulai dari pori-pori mengalir melalui meridian dan ke seluruh organ tubuh bahkan tulang dan juga ke jiwa penggunanya dan terakhir berkumpul ke pusat energinya. Teknik kultivasi ini dapat sekaligus memperkuat kekuatan tubuh, tulang, kekuatan jiwa, dan juga kultivasi pengguna. Namun menggunakan teknik ini membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Ini adalah kesulitan utama dalam menggunakan teknik kultivasi immortal. Perbandingannya hingga puluhan kali lipat bahkan pada ranah tertentu mencapai ratusan kali lipat dalam penggunaan teknik kultivasi biasa. Teknik yang sangat mengagumkan. Ucap Wu Cheng dengan takjub. Bukankah dengan teknik kultivasi ini dia akan menjadi seorang ahli bela diri yang sangat kuat? Namun dia sedikit menyerit mengingat sumber daya yang dia butuhkan sangatlah besar.
Namun dia tidak terlalu memikirkannya, banyak sumber daya yang ditinggalkan gurunya untuknya, walaupun tidak selamanya bisa memenuhi kebutuhannya, namun dia bisa mencarinya ke depan. Wu Cheng mulai memfokuskan pikirannya. Dia mulai menerapkan teknik kultivasi immortal untuk pertama kalinya. Seperti yang dikatakan gurunya, energi yang terdapat dalam tubuhnya mulai terkuras habis. Ranah kultivasinya pun menurun. Tak lama tingkat kultivasinya sudah hilang. Perasaan menjadi orang biasa pun dirasakan Wu Cheng. Tubuh yang lemah membuatnya sedikit tidak nyaman. Wu Cheng masih fokus dan mulai menyerap energi spiritual yang sangat padat di sekitar tempatnya. Energi murni pun mulai tersedot masuk ke dalam tubuhnya. Energi yang meluap mengalir ke seluruh organ tubuh hingga tulangnya. Dalam lautan kesadarannya, berlahan terbentuklah sebuah jiwa yang menyerupai wujud Wu Cheng. Jiwa Wu Cheng pun mulai terbentuk secara perlahan. Setelah jiwa dalam lautan kesadarannya terbentuk sempurna, seluruh energi spiritual yang meluap-luap mengalir menuju ke pusat energinya kemudian berkumpul dan mulai memadat. Krak, bam, bam. Tingkat kultivasi Wu Cheng pun mulai meningkat dari alam pembentukan tubuh tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Namun pada titik ini, energi yang berada di sekitarnya tidak cukup untuk membuat terobosan lagi. Ternyata memang membutuhkan sumber daya yang sangat banyak. Hanya pada ranah ini saja, energi spiritual yang sangat padat dan murni di sini tidak dapat membuat terobosan lagi. Tanpa menunda waktu, Wu Cheng memeriksa cincin penyimpanan yang diberikan oleh gurunya. Wu Cheng akhirnya menemukan rak yang berisi ratusan botol pil. Wu Cheng tidak mengetahui semua jenis pil yang ada di dalam cincin penyimpanannya. Namun dia juga mengetahui beberapa di antaranya. Wu Cheng mengambil satu botol pil langit tingkat sempurna. Pil ini memiliki pola pada bagian luarnya. Satu botol pil berisi 10 butir di dalamnya. Dia mengambil sebuah pil dan menelannya. Energi spiritual yang terkandung di dalam pil mulai mengalir di dalam tubuhnya. Wu Cheng kembali fokus menerapkan teknik kultivasinya. 1 jam berlalu. Akhirnya, krak, bam. Wu Cheng berhasil menerobos 1 tingkat lagi, namun seluruh energi pil telah habis diserap olehnya. Dia kembali mengeluarkan pil dan melanjutkan kultivasi. Berniat meningkatkan kultivasinya hingga alam pembentukan energi sebelum dia pulang ke rumah. 4 hari kembali berlalu, Wu Cheng kini masih fokus berkultivasi. Dia sekarang berada pada alam pembentukan tubuh tingkat 9. Bahkan telah menghabiskan 25 butir pil tingkat langit untuk mencapai ini. Wu Cheng perlahan membuka mata kembali, seluruh energi pil yang ditelannya telah habis. Sialan! Hanya untuk mencapai ranah ini saja sudah menghabiskan sumber daya begitu banyak. Bukankah ini namanya pemborosan? Tapi tak apalah, setidaknya masih banyak sumber daya yang ditinggalkan oleh guru. Ucap Wu Cheng sedikit kesal. 1 butir pil langit tingkat sempurna saja mencapai 500 koin emas. Bukankah kalau begitu dia sudah menghabiskan 12.500 koin emas hanya untuk beberapa ranah saja? Sungguh sebuah pemborosan. Merasa kalau pil langit tidak begitu efektif lagi untuk menaikkan ranahnya pada alam pembentukan energi. Wu Cheng kemudian mengeluarkan sebuah botol pil berisi pil surga tingkat sempurna. Wu Cheng mengambilnya dan langsung menelan 2 butir. Kembali fokus menerapkan teknik kultivasinya. Energi besar kembali meluap-luap di dalam tubuhnya, mengalir ke seluruh organ dalam, memperkuat tulang dan jiwanya yang sudah terbentuk dalam lautan kesadarannya kemudian kembali menuju ke pusat energinya. Di dalam pusat energi Wu Cheng perlahan terbentuk 7 bola energi berbagai warna. Ini adalah bola energi elemen bawaan yang dimiliki oleh Wu Cheng. Air, api, angin, tanah, logam, kayu, dan elemen es terbentuk dan melingkar. Bola energi ini perlahan sedikit memadat dan membesar seiring dengan energi yang masuk ke dalam dantian Wu Cheng. Sementara Wu Cheng masih terus fokus berkultivasi secara perlahan lagi di atas hutan larangan mulai gelap, bahkan hampir seluruh kota yang berbatasan dengan hutan larangan juga ikut menggelap, angin berhembus dengan kencang. Petir di atas langit mulai berderak. Energi kehancuran seakan menekan semua orang di alam fana. Fenomena ini menggemparkan semua orang di alam fana. Bahkan ahli-ahli tersembunyi di alam fana juga merasakan fenomena ini.